Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5. Kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber belajar yang kreatif dan inovatif dengan metode cooperative learning. Yang pertama ada pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah semua sumber yang meliputi data, orang, dan barang yang digunakan oleh peserta didik baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk gabungan. Biasanya dalam situasi informal untuk memberikan kemudahan belajar. Selanjutnya ada inovatif. Jensen berpendapat bahwa inovatif adalah pembuatan, pengenalan, dan penerapan gagasan baru untuk meningkatkan kinerja peran individu, kelompok, atau suatu organisasi. Kemudian ada kreatif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kreatif diterjemahkan sebagai memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan. Kemudian ada ruang lingkup IPS SD. Ruang lingkup pembelajaran IPS di SD yaitu yang pertama, manusia, tempat, dan lingkungan. Yang kedua ada waktu, keberlanjutan, dan perubahan. Yang ketiga, sistem sosial dan budaya. Yang keempat, perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Selanjutnya ada pemanfaatan sumber belajar yang kreatif dan inovatif. Yang pertama, mampu mendorong siswa untuk mengembangkan potensi dengan suatu kreativitas dan juga inovasi. Dalam pembelajaran juga dapat mendorong suatu potensi dari siswa tersebut menjadi berkembang. Yang kedua, mencapai tujuan suatu pembelajaran. Yang ketiga, mendorong siswa berperilaku positif. Selanjutnya ada macam-macam sumber belajar yang aktif dan kreatif. Yang pertama ada koran digital untuk asah kemampuan berpikir kritis yang telah didesain semenarik mungkin. Yang kedua, papan atau buku interaktif atau berupa properti untuk menambah antusias peserta didik dalam memahami materi yang diajarkan. Contohnya berupa poster bergambar. Kemudian yang ketiga ada aplikasi edukasi berbasis teknologi atau game education. Menurut Depdiknas, cooperative learning atau pembelajaran kooperatif memiliki arti bersifat kerjasama atau bersedia membantu. Kemudian menurut Ahrens, pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan cara siswa belajar secara berkelompok atau umumnya terdiri dari 4-5 orang dengan keanggotaan heterogen atau disesuaikan dengan tingkat kemampuan, jenis kelamin, serta suku atau ras yang berbeda. Kaitan antara pemanfaatan sumber belajar yang kreatif dan inovatif dengan metode cooperative learning. Sumber belajar yang kreatif dan inovatif tentunya berkaitan erat dengan perkembangan teknologi. Maka dari itu, perlu adanya metode pembelajaran yang dapat menunjang pemanfaatan sumber belajar yang kreatif dan inovatif. Metode cooperative learning bisa menjadi alternatif dalam pemanfaatannya karena metode ini dapat melatih siswa untuk berdiskusi dan menuangkan pendapat mereka mengenai pelajaran sehingga membuahkan pengetahuan yang baru. Hal ini mendukung kekreatifan dan keinovatifan dalam pembelajaran yang nantinya dapat dijadikan sebagai sumber belajar.